Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di Sabtu pagi ini kita akan membahas kembali pembacaan kitab Qurratu Uyunil Al-Muwahhidin. Di mana pembahasan ini kita masih pada bab tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat dilangsungkan di sana penyembelihan untuk selain Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah cukup panjang yang membahas hal yang berkaitan dengan Id. Dan kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan Id. Bentar ya. Ini kayaknya harus pakai ini sebentar. Ya. Di mana persoalan ya al-Id ini itu yang artinya sesuatu yang berulang, ini menjadi perkara yang cukup serius ya di dalam agama kita. Ya, di mana terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kuburannya itu sebagai Id, sebagai tempat yang berulang kali dikunjungi. Nah, karena masalah inilah Ibnu Taimiyah itu dituduh sesat ya oleh banyak kalangan, oleh banyak pihak, karena dia melarang dari safar untuk ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan dalam rangka untuk ziarah kuburnya Nabi. Sebenarnya kalau kita lihat masalah ini, memang larangan itu memiliki dasar. Ya, dasarnya adalah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari menjadikan kuburannya sebagai Id, sebagai tempat yang bolak-balik dikunjungi. Dan kemarin juga sudah kita bahas bahwa Id itu ada beberapa macam. Ada Id zamani, itu waktu yang bolak-balik berulang, ya, diadakan padanya di situ perayaan. Begitu juga ada Id makani, ya, tempat yang dikunjungi bolak-balik secara berulang dan berkala, di mana di situ dilakukan padanya perayaan. Id zamani dalam Islam itu yang tahunan hanya dua, ya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun Id makani yang didatangi hanya ya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, itu boleh, di mana seorang mendatangi atau menempuh perjalanan untuk mendatangi Masjid Nabawi. Jadinya
bukan dalam rangka untuk ziarah kubur Nabi. Tapi kalau sudah sampai di Masjid Nabawi kemudian dia mau ziarah boleh. Tapi itu pun juga nggak boleh bolak-balik dia. Misalnya dia mengadakan umroh, kemudian berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya, karena kan yang namanya jalan-jalan ke Madinah itu bukan paket dari ibadah umrah, itu cuma bonus saja. Ya, umrah itu cuma di mana kerjanya? Hanya di Masjidil Haram doang. Umrah itu kan 3. Ya, katanya apa itu umrah? Umrah itu ya 3. Ya, tawaf, sa'i, tahallul, semuanya di Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ya, ke Jeddah, ke Madinah itu bonus saja. Artinya kalau misalnya seorang cuma turun di Jeddah terus dia umrah di Mekah, kemudian pulang umrahnya, walaupun dia nggak sempat ke Madinah. Tapi kan eman-eman orang udah bayar sekarang berapa umrah? 30-an juta. Ya, orang udah bayar 30-an juta, masa dia nggak ke Masjid Nabawi? Ya, di Masjid Nabawi, ya kalau dia mau ziarah ke makam Nabi ziarah, tapi nggak boleh juga. Ya, dia selama di Madinah dia bolak-balik ke kuburan Nabi. Karena kalau dia bolak-balik ke kuburan Nabi berarti dia terkena larangan itu. Ya, terkena larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai tempat yang bolak-balik dikunjungi. Nah, menjadikan kuburan itu sebagai id seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang, itu dzari'ah. Dzari'ah itu jalan, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Artinya dia bukan kesyirikan tersendiri, tapi dia dzari'ah, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan itu apa? Adanya ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Jadi kita pegang pada definisi syirik. Sharful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya karena bolak-balik dikunjungi, akhirnya adanya pengagungan kepada kuburan itu. Sehingga akhirnya timbullah peribadahan, apakah peribadahan hati, ya dia mencintainya, mengagungkannya, melebihkannya dari yang lainnya, atau menyamakannya dengan Allah. Misalnya ketika ada hajat, dia bukannya minta kepada Allah, dia langsung teringat kepada kuburan wali. Ini kesyirikan. Kemudian ada juga kesyirikan berupa perbuatan, misalnya dia menyembelih untuknya atau manggil-manggil namanya. Ya, ini kesyirikan dalam hal ucapan. Artinya akhirnya jatuh pada memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh, yaitu Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Kata beliau, qala wa qad ahdatha haula'il musyrikuna 'iyadan indal qubur allati tu'bad min dunillah wa yusammunaha 'idan. Dan orang-orang musyrikin tersebut telah mengadakan ya beragam macam id di kuburan yang disembah di samping Allah, yang mereka sebut sebagai peringatan. Itu peringatan. Karena peringatan itu berulang. Setiap apakah kelahirannya ataukah ulang tahun kematiannya, peringati di kuburan. Kamaulidil Badawi di Mesir, seperti ya peringatan kelahirannya Badawi di Mesir. Ini Badawi seorang ya taghut yang ada di Mesir yang disembah di samping Allah Azza wa Jalla. Ya, di Yaman ada Al-Mahdi, kuburannya Al-Mahdi. Ya. Di Irak banyak lagi. Ya, dari taghut-taghut yang disembah oleh orang-orang Syiah. Di Turki begitu juga, di Suriah, ya, tak terhitung jumlahnya.
Bahkan di banyak negeri dari negeri-negeri muslimin, hampir tidak ada satu kampung kecuali di sana ada tauhid yang disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tauhid yang disembah di samping Allah, dari kuburan. Kuburan yang dianggap wali, dianggap ya seorang tokoh sufi, seorang alim. Atau kalau di Indonesia banyak dari kuburan yang kiai, orang soleh, habaib yang disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'zam lima yujad fiha min asy-syirk wal ma'asi al-'azimah, bahkan itu semua jauh lebih dahsyat. Maksudnya ya, kuburan-kuburan wali itu kesyirikan jauh lebih buruk. Lima yujad fiha min asy-syirk, karena terdapat padanya berupa kesyirikan, kemaksiatan yang besar. Seperti yang sering Ustaz ya contohkan, itu yang ada di Kemukus, ya, kesyirikan yang ada pada ya kuburannya Pangeran Samudro yang diyakini sebagai keturunan dari ya, kerajaan Majapahit, ya, raja terakhir. Disembah di samping Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana diiringi dengan kemaksiatan zina. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam ta'liqnya, ya, ta'liq Al-Mukhtasar Al-Mubin. Kata beliau, qala Syi'atu Al-Fatimiyun Al-Batiniyun qabbahahumullah. Orang-orang Syiah Fatimiyun, ya, dinasti Fatimiyah yang menguasai negeri Maghrib. Maghrib itu Mesir, Maroko dan sekitarnya. Al-Batiniyun kelompok Batiniyah, penganut ilmu kebatinan. Qabbahahumullah, semoga Allah celakakan mereka. Ya, didoakan keburukan. Boleh mendoakan keburukan pada orang-orang yang merusak Islam. Lama hakamu Misra wal Maghrib, ketika mereka menguasai Mesir dan Maghrib, ya, Maroko. Ahdatsu fihi mul'iyat al-jahiliyah, mereka lah yang membuat-buat di sana id ala-ala orang jahiliyah. Idul Badawi, wa idul Imam Fulan, wa id kadza, wa banu 'ala al-qubur. Mereka bikin idnya Al-Badawi, idnya Imam Fulan, id ini id itu. Ya, kalau di kita banyak. Ya, enggak hanya di musim Maulid aja, bahkan sebelum dan sesudah musim Maulid itu peringatan-peringatan, acara-acara haul. Itu kita sering dapati di baliho-baliho di pinggir jalan. Betul. Ya, saya nggak tahu kalau di tempat antum ramai nggak seperti ramai di sini. Tempat kita ini ramai. Di Sumatera nggak begitu ramai. Jawa ini ramai banget kayak gitu. Wabanau 'ala al-qubur, dan mereka membangun kuburan-kuburan. Jadi kuburan dibangun. Wabanau 'ala ma yusammunahu qabla al-Husain, mereka bangun di atas apa yang mereka sebut sebagai kuburan Husain. Wa ma yusammunahu qabru Siti Nafisah, ya, Siti Nafisah kuburan juga dibangun, ila akhiri dan seterusnya. Hadi min makhluqat Syiah, mukhallafat Syiah. Inilah peninggalan orang-orang Syiah Batiniyah. Wa ma zalat ma'al asaf ila al-an, dan sangat disayangkan itu semua masih ada sampai sekarang. Jadi kalau antum jalan-jalan ke Mesir, ya, antum akan dapati itu kuburan yang dibangun. Saya pernah mampir, ya, ketika itu nggak begitu paham. Datang ke kuburannya Al-Waqi' bin Jarrah, itu di Mesir. Kuburannya juga dibangun
Dulu sampai punya fotonya itu. Nggak tahu kemana fotonya. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Kuburannya para ulama-ulama salaf dulu banyak, cuma dibangun. Lianna lam yuqayyad laha min ad-du'at ila Allah wa min al-wulat ma hasala fi hadhihi al-bilad min ta'adud ad-du'at wal wula ala izalati hadhihi syirkiyah. Kenapa di Mesir masih ada kesyirikan-kesyirikan itu? Kuburan-kuburan dibangun karena di Mesir enggak ada dari para dai dan penguasa seperti yang ada di Saudi. Ya. Yang mana para dai dan penguasa di Saudi itu saling bantu-bantu, bahu-membahu dalam melenyapkan kesyirikan yang ada di sana. Sedangkan di Mesir tidak ada. Fabaqiyat fi Misr ila al-an, sehingga kuburan-kuburan itu sampai sekarang masih ada. Kemudian saya bicara tentang kuburan Husain yang sudah kita bahas, ya, bahwa yang ada di kuburan yang katanya itu dikubur di situ kepala Husain, ya, itu kuburan yang sebenarnya yang ditimbun di sana seorang Kristen. Baik, itu Rahman. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. وفيه إبطال المفتي والمحي من الوفاء بالنذر بمكان غير الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا وجعله مسجدا. والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية. طيب حسبك. Baik, berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, pada masailnya. Wa fi istifsalul mufti, di antara faedah pada hadis ini, itu hadis apa? Hadis tentang, ya, seorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat yang namanya Buana. Di situ Nabi bertanya. Ya, jadi sebelum Nabi membolehkan atau sebelum Nabi melarang, Nabi bertanya dulu kepadanya apakah di situ ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah. Maka diambil darinya pelajaran bahwa seorang mufti, ya, yang berfatwa, sebelum dia mengeluarkan satu hukum, dia nanya dulu, ya, sama orang yang bertanya kepadanya untuk bisa diambil gambarannya yang lebih sempurna, sehingga fatwanya nanti akan lebih sesuai. Ya. Nah, ini, ya, apabila pada pertanyaan yang diajukan itu butuh istifsal. Ya, istifsal artinya minta keterangan lebih. Qala wal man'i min al wafa bin nadri bi makani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Dan juga didapati pelajaran lain, yaitu larangan dari menunaikan nazar di tempat dilangsungkan di situ, ya, peringatan orang-orang jahiliyah walaupun sudah nggak ada, ya, berhalanya nggak ada atau sudah nggak di, ya, lakukan di situ peringatan-peringatan jahiliyah lagi.
tapi di situ pernah dilakukan ya peringatan ini, maka berdasarkan hadis ini ya seorang nggak boleh menunaikan nazar di situ, walaupun nazarnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Qultu, berkata Syekh Abdul Rahman, wa fil man' min ittikhadhi athar al-musyrikin mahallan lil-ibadah, dan padanya terdapat larangan dari menjadikan tempat-tempat peninggalan orang-orang musyrikin, maksudnya tempat-tempat ibadah musyrikin, misalnya candi ya, atau kuil-kuil peninggalan ya orang-orang Hindu, Buddha, tempat-tempat ibadah kepada selain Allah ya. Kita dilarang dari menjadikannya sebagai tempat ibadah kita ya kepada Allah, nggak boleh. Ya, ini diambil dari hadis, jelas ya. Nabi bertanya dulu kepada orang itu. Nah, ketika dijawab nggak ada itu semua, maka baru Nabi mengatakan, "Aufi binadrik," silahkan tunaikan nazar. Berarti kalau ada berhala jahiliyah di situ. Ya, makanya kalau misalnya sholat nggak boleh menghadap gambar makhluk hidup. Atau depan kalian ada boneka, ada mainan yang menyerupai patung. Kenapa? Karena itu menyerupai peribadatan orang-orang musyrikin. Ya, biasanya sholat ya, di musola-musola ya, terminal atau musola-musola stasiun, ya, ada kalender. Ya, ditaruh kalender di bagian kiblat. Kalendernya cewek lagi, ya kan? Cewek mutabarrij. Ente sholat ngadep kalender yang isinya orang. Apaan itu? Ya, itu menyerupai ibadahnya orang-orang musyrikin. Ya, atau Anda sholat di kamar atau di kamar adik Anda, ya, atau di suatu ruang, di situ ada, ya, ada apa? Ya, ada boneka, ada patung, ya, patung gajah. Ya, bapaknya pernah jalan-jalan ke Bangkok, pulang bawa patung gajah, dia taruh. Atau foto, ya, foto nggak boleh. Di depannya ada foto nggak boleh. Paham? Ya. Bikauni yasarat mahallan lima haram Allah minasyirki wal ma'asi, karena tempat itu telah menjadi tempat ya sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan berupa kesyirikan dan kemaksiatan. Berkata Syekh Al-Fauzan, al-mahallati kanat lisyirki wal kufri la yajuzu ibadatullah fiha. Al-mahal mahal ya kan? Mahal itu jamaknya apa? Mahallat. Mahal bukannya al-muhal. Al-mahallati kanat syirki, tempat yang diperuntukkan untuk kesyirikan dan kufuran, la yajuzu ibadatullah fiha, tidak boleh beribadah kepada Allah di situ. Kemarin itu Abu Janda, ada dia sengaja menampilkan di gambarnya tersebar lah di media sosial. Ya, dia melakukan praktek ibadah orang Buddha di kuil orang Buddha. Kita bisa bandingkan ya antara dua persoalan. Kalau dalam Islam beribadah kepada Allah di tempat dilangsungkan di sana peribadatan kepada selain Allah tak boleh, gimana lagi melakukan praktek ibadahnya orang-orang kafir di tempat orang peribadatan orang kafir. Dan dua-duanya telah terjadi. Ya, sering kita lihat orang-orang liberal mengadakan perayaan-perayaan, peringatan-peringatan itu di gereja. Ya, peringatan-peringatan ajaran Islam, peringatan-peringatan yang dinisbatkan kepada Islam lebih tepatnya, diadakan di gereja. Ini ada beberapa banyak pelanggaran di sini. Peringatannya bid'ah, ya,
walaupun dinisbatkan kepada Islam seperti misalnya Maulid Nabi, Islam Mi'raj, ya peringatinya itu bid'ah. Kemudian udah bid'ah dilangsungkan di tempat peribadatan kepada selain Allah. Ini udah double. Yang dilawan oleh Abu Jahal dan yang semisal ini jauh lebih buruk. Ya. Jauh lebih buruk karena dia bukan melakukan ibadah kepada Allah, tapi memang praktek ibadahnya orang kafir. Nah, orang ini dikafirkan. Ya. Dan nggak boleh seorang muslim itu ragu dalam mengkafirkan orang. Ya, siapa aja yang melakukan praktek orang kafir dengan sadar tanpa ada paksaan, ya, praktek ibadahnya orang kafir, kafir, dia kafir. La yajuzu ibadatullah fi hadhihi, tidak boleh ibadah kepada Allah di tempat itu. Ya nadzalika yab'atsu ala ta'zimiha wa yu'idu laha ma kana fil jahiliyah. Karena perbuatannya itu melahirkan pengagungan kepadanya dan mengulangi apa yang ada di zaman jahiliyah. Bal yajibu an tutmas wa an tunsa wa la yu'mal indaha ayyu syai'. Bahkan yang wajib adalah tempat-tempat seperti itu tutmas, dihilangkan, asar-asarnya, sisa-sisanya, bekas-bekasnya harus dihilangkan. Ya, dulu Borobudur itu sudah ditimbun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletusnya Gunung Merapi. Anda melihat sekarang Borobudur itu menjadi destinasi wisata yang menjadi kebanggaan. Ya, banyak dari orang Indonesia, bahkan dilakukan pemugaran sampai sekarang terus. Yang pertama kali melakukan pemugarannya itu orang kafir. Ya. Siapa yang tahu? Raffles, Stanford Raffles. Ya. Dia pertama kali, dia diantara tujuannya datang ke Indonesia ini selain untuk ya kolonialisasi, penjajahan, juga membawa misi arkeologi itu. Jadi dia mengetahui bahwa di sini ada ya candi, kemudian dia dapatin candinya itu sudah tertimbun. Kenapa? Karena Jawa itu sudah Muslim. Jawa nggak dikenal kecuali Islam. Istiqomah Islamnya. Gitu. Istiqomah Islamnya di atas tauhid. Maka diabaikan ini. Ya, jadi bukan hanya menjajah, merampas ya sumber daya alam kita, tapi juga membawa dan menghidupkan kembali ajaran kesyirikan. Jadi apa yang dibawa oleh, apa yang disuarakan sekarang ini oleh orang-orang ya rahayu, ya antum tahu ya sekarang ini ada orang-orang yang mereka berusaha menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang mereka istilahkan dengan peninggalan leluhur. Maksudnya ajaran Hindu-Buddha, karena mereka menganggap bahwa Islam itu ajaran dari luar yang menggeser ajaran asli Nusantara. Nah, sekarang ini orang-orang ini ada. Ya, sekarang salah satunya dari mereka bahkan jadi gubernur Jawa Barat. Itu dihidupkan kembali nih. Nah gerakan ini adalah murni ya gerakan bikinan penjajah Belanda sebenarnya. Namun siapa yang mau menyuarakan ini? Anak mudanya sibuk dengan game, ya, dai-nya nggak mau mengambil resiko, ya, karena sudah berada di zona aman, zona nyaman, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang goyang itu semua. Bahkan wajib antut mas dihilangkan asar-asarnya. Ya, seperti Nabi dulu mengutus ya Jarir bin Abdullah bersama 50 pasukan dari Ahmas. Lihat itu hadisnya. Nabi berkata, "Man yurihuni?" Siapa yang bisa melegakan hatiku? Ini Nabi nggak nyaman,
nggak tenang hatinya ketika masih ada sisa-sisa peninggalan ya peribadatan kepada selain Allah SWT. Ajarin ketika itu. Cuma dia mengeluh sama Nabi kalau dia nggak bisa naik kuda. Setiap kali naik kuda jatuh dia. Akhirnya didoain sama Nabi. Akhirnya berangkat dia bersama 50 pasukan dari Ahmas. Pergi ke satu tempat. Ya di situ ada Dzul Khulasah. Ya berhala ya yang ada di suatu tempat namanya Tibalah. Sekarang ini masuk wilayah Saudi. Kalau dulu kan nggak ada Saudi, nggak ada Yaman, sama aja semua. Dulu nggak ada itu pembagian negara-negara itu, nggak ada. Ya. Akhirnya dihancurkan, kemudian lapor kepada Nabi. Nabi gembira bukan main sampai Nabi takbir 7 kali. Nabi takbir sampai 7 kali. Jadi mas harus dihilangkan. Ya kondisi misalnya kita belum bisa menghilangkan, ya bukan berarti kita nggak mengajarkan. Harus ditanamkan ini semua terus sampai Allah Azza wa Jalla mudahkan sebabnya. Tapi dai malah larut, ya, larut dengan kesenangannya, ya. Menganggap pembahasan seperti ini resiko, ya. Tidak mengambil peran dalam yang tanggung jawabnya mendakwahkan tauhid. Nah, tahu mendakwahkan tauhid itu seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Mawadhi' minas Sirah, itu dakwah yang menukik. Nggak bisa dakwah tauhid itu Anda nggak sebut nama-namanya, ya, tempat-tempatnya, tokoh-tokohnya, nggak bisa. Karena ketika Nabi dulu mengajak tauhid kepada kaumnya ketika itu menganggap ajakan Nabi baik-baik saja. Baru mereka itu menganggap Nabi memusuhi mereka ketika Nabi jelasin bahwa Lata nggak boleh disembah, Uzza nggak boleh disembah, Manat nggak boleh disembah. Maka dakwah tauhid itu harus dakwah yang menukik. Lihat bagaimana syarahnya para ulama tauhid. Syekh Fauzan yang kita lihat sezaman dengan kita disebut. Bal yajibu an tutmas, bahkan yang wajib adalah dihilangkan wan tunsa dan dilupakan, wala yu'mal indaha ayyu syai', dan enggak boleh dilakukan di situ apapun. Wa hadza fil athar umuman. Dan ini berlaku pada semua ya peninggalan-peninggalan secara umum. Atharus shalihin, atharun nabi. Peninggalan-peninggalan orang saleh, ya, nabi dan yang semisalnya, mithul amakin allati sakana fiha, seperti misalnya rumah-rumah yang pernah ditinggali. Tapi sekarang di kita orang yang nggak jelas cuman diklaim sebagai penyebar agama Islam, klaim doang, nggak ada bukti sejarahnya. Dia katanya dia pernah singgah di situ, udah tempat persinggahannya dibangun, cuma pernah mampir doang. Seperti di sini di Hutan Lalang, ya, tahu kan depan sekolah kamu tuh sebelah kanan, pernah lihat nggak? Pernah lihat. Dibuatlah katanya petilasan Syekh Fulan, Kiai Fulan, cuma karena pernah mampir, bukan tinggal mampir, singgah di Batu Tulis, ya, sebelum turunan ke Pamoyanan kemarin longsor, ya, ketika hujan deras ya, 2 harian longsor sini jalannya, ya. Tapi tempat petilasan bah dalamnya masih ada. Ya, itu keyakinan masyarakat bahwa di situ pernah ada orang penyebar agama Islam di tanah Jawa singgah di situ. Dibikin sebagai tempat petilasan. Cuma gara-gara pernah singgah. Nah, kamu orang Bogor. Di kebun raya, ya, kalau libur main-main kebun raya. Lihat, ada juga kuburan-kuburan yang disembah. Orang-orang bukan hanya datang ke kebun raya untuk, ya, nuzhah, untuk tamasya, ya, karena pohonnya besar-besar, dapat angin segarnya, pemandangannya indah. Bukan hanya untuk itu, namun ada juga yang rombongan datang ke situ
tujuannya buat kuburan. Antum data tuh, ya. Kalaupun antum, ya bukan zamannya antum, eranya antum, tapi antum bisa ajarkan. Au jalasa fiha, atau tempat di mana orang itu pernah duduk, orang soleh itu pernah duduk, pernah singgah. La yajuzu ja'luha mahalla ibadatin wa tajammu'at. Enggak boleh tempat-tempat itu dijadikan tempat ibadah atau tempat kumpul-kumpul. Lianna hadza min al-ghuluwi alladhi ma anzalallahu bihi min sultan. Karena ini termasuk dari bentuk gulu yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah turunkan keterangannya. Gulu itu apa? Sikap berlebihan, ekstrim itu, ekstrim kanannya. Walihada lamma ra'a Umar radhiyallahu anhu qauman yadhabuna fil Hudaybiyah ila makani syajaratil lati waqa'a tahta bai'at ridwan, amara radhiyallahu ta'ala anhu biqatiha faquti'at. Karena itu ketika Umar melihat orang-orang setelah pergi haji, mereka ya pergi ke Hudaybiyah, ya, kemudian mendatangi satu pohon yang pernah dilakukan di situ, ya, Nabi dan para sahabatnya, ya, mengikat baiat yang dikenal dengan baiatur ridwan. Ya, dulu Nabi para sahabat dan para sahabatnya baiat di situ. Para sahabat membaiat kepada Nabi. Nah, di zamannya Umar, orang-orang habis pergi haji datang ke situ. Amara radhiyallahu anhu biqat'iha faquti'at. Umar pun memerintahkan, ya, di bawah kekuasaannya agar pohon ini ditebang, dan akhirnya pun ditebang. Dan di Indonesia lebih buruk lagi, di Tasik, ya, di wilayah Tasik, ada orang Tasik sini, kamu, ya, di Pamijahan ada goa yang katanya tembus ke Mekah, ya. Ini tempat harusnya ditutup oleh pemerintah, bukan dibiarkan. Jadi pemerintah itu juga harus memperhatikan akidah umat, karena kesyirikan itu sebab bencana. Kenapa Umar sampai memotongnya? Apa Umar nggak mengindahkan peninggalan Nabi? Hah? Apa itu? Ya, oh, sekarang jadi satu situs, ya. Jadi apa namanya, athar, ya, atau tempat-tempat bersejarah. Kita bilang sebagai tempat-tempat bersejarah, ya. Kenapa tidak dilestarikan? Ini kan kerjaannya orang yang nggak punya kerjaan sebenarnya, melestarikan barang-barang bersejarah. Ya. Nah, faedah dari Abang Ziyad, arkeolog itu ilmunya orang-orang yang udah kebanyakan duit, yang cuman nggak ada manfaatnya dalam hal dia cuma mau melestarikan barang-barang yang bersejarah. Ya, seperti itu. Jadi kayak klaim, oh ini barang bersejarah dilestarikan, disimpan, ya, ini lukisan bersejarah disimpan, dilestarikan, ya. Ini nggak ada dasarnya sama sekali untuk melestarikannya. Kalau memang perlu dibongkar, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita perlu mengetahui umur, misalnya ditemukan, ya, apa gitu, ya, sehingga kita tahu. Ya, tahulah kita sejak kapan agama Islam itu masuk Indonesia misalnya, ya kan? Masuk Nusantara misalnya. Terus kalau tahu apa bedanya dengan tidak tahu? Kalau tahu jadi lebih diterima oleh Allah, itu ibadah kamu. Kalau nggak tahu jadi nggak diterima. Ishfar. Apa bedanya? Jadi memang begitu. Ya.
Jadi sebagian ya data-data ini semua sebenarnya kalaupun harus dihancurkan pun nggak ada masalah. Ya. Karena nggak memberi manfaat juga buat kita, buat akhirat seseorang. Nggak memberi manfaat buat akhirat seseorang. Nah, dipotongnya ya pohon itu oleh Umar himayatan litauhid, dalam rangka menjaga tauhidnya kaum muslimin, wali alla yughla fi hadhihi syajarah, dan agar pohon itu tidak ya diperlakukan dengan gulu hatta tu'bad min dunillah, hingga akhirnya disembah di samping Allah, faqataha radhiyallahu anhu, sehingga dipotong itu oleh, ditebang oleh Umar, mimba bisa dzara'i, dalam rangka untuk menutup celah kepada kesyirikan. Fadalla ala annahu la yajuzu tatabbu'ul athar. Maka ini semua menjadi dalil bahwa nggak boleh kita tatabbu'ul athar. Apa itu tatabbu'ul athar? Cari-cari barang-barang peninggalan. Sebenarnya nggak perlu. Nggak boleh cari-cari barang-barang peninggalan. Walau kanat atharan salihin, sekalipun itu adalah peninggalannya orang-orang soleh, wal anbiya wal auliya, para nabi, para wali, fa kaifa idza kanat atharan lil musyrikin. Terus gimana kalau itu peninggalannya orang-orang musyrik? Ya. Nah, kalau saya sih bisa aja dicari, ketemu untuk dihancurkan. Ya. Biar sebelum diketemukan oleh orang-orang yang mengagungkan athar, sehingga dilindungi, ya, Ahlus Sunnah duluin mereka, ya, secara senyap. Karena kalau udah dilindungi udah susah nanti, ya, seperti itu. Baik. Al-amru asyad. Jadi kalau itu peninggalan orang-orang musyrikin, ya, kondisinya jauh lebih buruk ketimbang itu adalah peninggalan orang-orang soleh atau sisa-sisa peninggalan orang-orang soleh. Ya, bajunya Nabi, kopi sendalnya Nabi. Ya. Kita tahu mencari-cari yang demikian nggak dibolehkan, bahkan tidak disyariatkan sama sekali. Karena Allah Azza wa Jalla tidak jadikan kita beribadah dengan itu. Alhamdulillah. Ibadah bisa kita lakukan tanpa itu, sehingga semua orang memiliki akses yang sama. Seperti misalnya apa peninggalan Nabi yang bisa dijaga? Salat, puasa, merapatkan shaf, zakat, haji. Kenapa manusia lemah dalam mengikuti asar ini? Peninggalan Nabi berupa ajaran, tapi sibuk ngurusin peninggalan berupa ya rumahnya, tempat tinggalnya, tongkatnya, pedangnya. Kenapa? Karena itu lebih gampang daripada ini. Padahal akses kepada yang ini semua orang bisa, sedangkan akses kepada yang itu hanya segelintir orang yang bisa. Jadi ini talbis iblis, cara-cara setan dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal hadithu, berkata Syekh Abdul Rahman, qala wal hadithu wa in kana fil nadhar. Hadis ini sekalipun dia berbicara tentang nadhar, fayashmal kullama kana ibadatan lillah. Mencakup semua bentuk peribadatan kepada Allah. Jadi enggak hanya khusus dilarang nazar doang di tempat dilangsungkan di situ peribadatan kepada Allah. Tapi dilarang juga sholat di situ. Ya. Dan semua ibadah lain. Menyembelih di situ. Kalau tempat itu tempat peribadatan orang-orang kafir. Illa farqa, karena pada hakikatnya enggak ada bedanya antara nazar dengan ibadah lain. Fala tuf'al fi hadhil amakinil khabithah, maka enggak boleh dilakukan di tempat-tempat khabithah, bengis ini. Allati tukhidat mahallan lima yusqitullah, yang dijadikan sebagai tempat untuk dilangsungkan perbuatan yang mengundang murka Allah. Wa bihadza sara al-hadits syamilan litarjamah, sehingga hadis ini cocok ya dengan bab. Ya, babnya apa? La yu'bad. Ya. Apa?
la yudbah lillah bimakanin yudba'u fihi li ghairillah. Enggak boleh menyembelih untuk Allah. Padahal hadisnya tentang nazar-nazar untuk menyembelih. Sehingga mencakup semua ibadah, nyembelih, nazar, salat, apapun. Enggak boleh dilangsungkan ibadah di tempat di situ dilakukan ibadah kepada selain Allah. Jalan-jalan misalnya, ya, dan Ustaz nggak sarankan, ya wisata ke Borobudur, wisata ke Prambanan, tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah nggak boleh dalam Islam. Ya. Apalagi sampai akhirnya udah waktu sholatnya kita sholat dulu. Dia sholat di mana? Di Borobudur. Dia sholat di mana? Di Prambanan. Ya. Jalan-jalan ke Malaysia yang ada patung Buddha yang tinggi itu, orang kayak jilbab perempuan foto di belakang patung Buddha. Orang nggak ngerti agama, nggak ngerti bahkan tauhid, walal Islam, nggak paham apa itu Islam. Dan orang yang nggak paham Islam, laisa bi muslim, bukan orang Islam. Kita bukan maksud kita nggak paham Islam semuanya, lah hakikat Islam, hakikat la ilaha illallah, hakikat tauhid. Sedangkan Islam itu adalah mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Dia bangga dengan patung yang disembah di samping Allah Subhanahu wa taala di belakang. Mana bara'ah? Mana bentuk berlepas dirinya dia dari peribadatan kepada selain Allah? Qala al-musannif lam yurid takhsis bil-dhabh, lam yurid. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya tidak memaksudkan pengkhususan hanya untuk penyembelihan aja, tapi semua ibadah, penyembelihan dan selain penyembelihan. Ya, enggak boleh melakukan ibadah apapun walaupun kepada Allah di tempat dilangsungkan di sana ibadah kepada selain Allah. Jelas sampai sini? Wa inna ma dzakara dzabh kal mithal, tapi disebutkannya penyembelihan ini hanya sebatas contoh. Wa qad istashkala ja'lu mahallal lat bit-Taif masjidan. Nah, tapi ya muncul satu persoalan di mana tempat ya dulu di situ ada Lata, ya kemudian Latanya udah dihilangkan di Taif, kemudian tempat itu dijadikan masjid. Terus gimana nih? Katanya nggak boleh. Tapi kok ada tempatnya Lata, bekas tempatnya Lata, malah dijadikan masjid. Ya, nah diadu nih tadi. Ya. Wal jawab Allahu a'lam. Ya, jawabannya Allahu a'lam kata Syekh Abdul Rahman. Anna law turika hadzal mahal fi hadhil baldah. Kalau misalnya tempat ini, tempat bekas Lata itu dibiarin begitu aja di negeri itu, lakana yukhsha an tuftana bihi qulubul juhal. Dikhawatirkan orang-orang jahil ya hatinya terbius lagi, ya, tergoda lagi. Fayarji' ila ja'lihi wathanan. Sehingga akhirnya tempat itu balik lagi dijadikan berhala lagi. Kama kana yuf'alu fihi awalan, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin pertama. Faja'aluhu masjidan wal halatu hadhi. Sehingga menjadikan tempat bekas Lata itu sebagai masjid, sedangkan kondisinya seperti ini karena memang bangsa Arab di sana itu di era-era yang dulu begitu mengagungkan Lata. Ya, sehingga dijadikan masjid. Ini yunsi maka yuf'alu fi, akan melupakan apa yang dahulu pernah dilakukan di situ. Yudhib bihi athar syirk, sehingga menghilangkan bekas-bekas kesyirikan bil kulliyah secara total. Namun di sini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, laisa sahihan, hikayat ini enggak benar. Lam yaj'al mahallal Lata fi Taif masjidan. Enggak pernah tempat bekas Lata di Taif itu dijadikan masjid. Hadi hikayatun batilah, ini hikayat yang batil. Yaqulun, orang-orang mengatakan inna manaratul Masjidil Abbas ala mahallil Lat. Orang-orang mengatakan bahwa menaranya Masjid Al-Abbas di Taif itu berdiri di atas tempat
bekas berhalanya Lata. Man yuthbitu hadza? Siapa yang bisa membawakan bukti akan anggapan ini? Maka al-muslimuna liyabnu masjidan fi mahallis sanam abadan. Enggak pernah orang-orang muslimin di sana membangun masjid di tempat bekas berhala selamanya. Hada innama hiya hikayatun laisa laha aslun. Hikayat ini adalah hikayat yang enggak ada asal usulnya. Walladzina ya'rifuna at-tarikh yaqulun ma'al lat ba'idun 'anil masjid. Namun menurut hikayat tarikh justru tempat Lata itu jauh dari masjid. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi Syekh Abdul Rahman menghikayatkan mungkin berdasarkan apa yang dia tahu. Sehingga kalaupun benar masjid yang dikatakan berdiri di atas tempatnya Lata itu hikayatnya betul, maka jawabannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman. Tapi hikayat ini didustakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Faktus sahad al-mahal li hadhil illah, sehingga tempat ini dikhususkan. Artinya kalau hikayat itu benar kemudian dibangun di atasnya masjid, ya udah tempat ini aja yang dibolehkan karena alasan tadi. Karena khawatir orang-orang terbius lagi, tergoda lagi sehingga menjadikan tempat itu sebagai berhala di samping Allah Subhanahu wa taala, maka agar tempat itu dilupakan bahwa dulu pernah ada Lata di sini, dibangun di sana masjid. Tapi itu kalau berita tadi benar. Tapi seperti yang antum sudah dengar, itu didustakan oleh Syekh Al-Fauzan. Wa yaquwatul ma'arid atau mu'arid wallahu a'lam. Jadi kalau tempat tersebut betul pernah ada berhala Lata di situ kemudian dibangun masjid, memang jadi masalah di situ. Cuman telah antum ketahui bagaimana jawabannya. Qala qawluhu fa'ufi binadrik. Kemudian Nabi mengatakan maka tunaikanlah nazarmu. Setelah Nabi bertanya ada ini ada itu enggak, kemudian dijawab enggak ada, maka tunaikan nazarmu. Wa dzalika li adamil mani', karena tidak ada lagi penghalang, maka tunaikan nazarmu. Wa qawlu fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Kemudian sabda Nabi tidak ada penunaian nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala fal haditsu dalla ala anna ittikhadh amakin asy-syirk wal ma'asi la yajuzu an yu'badallahu fiha. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menjadikan tempat-tempat kesyirikan dan kemaksiatan, ini masalah kemaksiatan ini jadi luas. Jadi bukan cuma tempat kesyirikan aja, karena kalau disebut kemaksiatan berarti lebih luas. Ngerti nggak maksudnya? Seperti yang terjadi kemarin, kebakaran di Glodok, itu kan diskotik, diskotik. Saya juga baru tahu di situ ada diskotik. Kemudian ada satu tempat yang selamat, nggak kena, bahkan karpetnya masih utuh. Apa itu tempatnya? Musola. Ternyata ada musola di diskotik. Berarti ini termasuk yang nggak boleh seorang sholat di situ. Kenapa? Karena diskotik tempat maksiat. Walaupun bukan tempat kesyirikan, kufuran, tapi tempat maksiat. Tapi tempat maksiat seperti diskotik misalnya, nggak dipungkiri juga mungkin di sana dilakukan banyak ragam dari kekufuran. Yang paling mungkinnya adalah istihlal, menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, menganggap zina halal, menganggap khamr halal, atau mungkin istihza bid-din, mengolok-olok agama Allah. Cuman umumnya yang diskotik maksiat. Maka perkataan Syekh di sini wal ma'asi ini menjadikan tempat yang enggak boleh seorang sholat di sana bukan cuman hanya tempat yang dilangsungkan di sana kesyirikan saja. Tapi termasuk juga tempat kemaksiatan, enggak boleh juga Anda beribadah kepada Allah di situ.
Ya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat wisata pakai tempat kemaksiatan, ya hukum asalnya bukan. Tempat wisata ya tempat wisata. Kecuali kalau wisatanya ke candi. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, li'annahu ma'siyatun lillah, karena demikian itu kemaksiatan kepada Allah, walau nadhara insanun an ya'budallaha fiha la yajuzu lahu al-wafa' bih. Dikuatin sama Syekh Fauzan. Andaikan seorang bernazar untuk beribadah kepada Allah di situ tempat maksiat, maka enggak boleh menunaikan nazar di tempat itu. Berarti menjadi luas ini maknanya. Bukan hanya cuma tempat kesyirikan atau tempat kekufuran saja, namun juga mencakup tempat-tempat kemaksiatan. Sholat di tempat maksiat nggak boleh. Ya. Masuk ke kasino, tempat judi, ada bilik buat sholat, nggak boleh. Ya. Terus gimana dong? Nggak sholat dong Ustaz? Lebih parah lagi loh. Ya tinggalin tempat itu dan sholat, dan jangan balik lagi. Gitu, paham? Wal hadits dalla ala anna ittikhadul amakin asy-syirk wal ma'asi la yajuzu an yu'badallaha fiha. Dari hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwa menjadikan tempat kesyirikan dan kemaksiatan ya sebagai tempat ibadah ini enggak boleh. Wa nadhru dzalika ma'siyah, bahkan nazar untuk ya ditunaikan. Ya nazar kepada Allah tapi niatnya saya mau sedekah ya di diskotik. Sedekah sama siapa ya, Bang? Ya sama LC itu. Ya. Mau ketawa, udah paham? Emang tahu? Ya. Perempuan-perempuan yang nemenin tamu-tamu itu. Ya. Masyaallah salamu alaihi. Nggak boleh sedekah di tempat maksiat. Ya, apalagi tempat kesyirikan. Ya. Wa nadhru dzalika ma'siyah, bahkan nazar yang seperti itu hukumnya maksiat. La yajuzul wafa'u bih, enggak boleh menunaikannya. Qalu wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Begitu juga tidak ada nazar pada apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Qala fi syarhil masabih. Dikatakan pada kitab Syarhil Masabih, yakni idza adhafa an-nadhr ila muayyan la yamliku bi an qala in syafallahu maridi falillahi alayya an na'tiqa abda fulanin wa nahwi dzalik. Ya, nazar pada sesuatu yang enggak dimiliki ya enggak bisa. Ya, saya bernazar untuk menyembelih burung yang lagi terbang. Ya, gimana caranya? Ya. Yang wajib adalah dia langgar nazarnya itu. Karena enggak mungkin dia lakukan. Saya nazar untuk membebaskan budaknya si fulan. Ya, bisa membebaskan siapa? Tuannya. Anda beli kalau mau membebaskan. Setelah Anda beli, itu jadi milik Anda, baru Anda bebaskan. Ya, saya bernazar untuk yang memukul si fulan misalnya, enggak boleh. Ya. Saya bernazar untuk menjual rumahnya si fulan. Ya. Rumah orang sampai yang jual. Itu maksud dari wala fi ma yamliku ibnu Adam. Fama idza altazama fi dhimma syai'an bi an qala in syafa Allahu maridi falillahi alayya na'tiqa raqabah wa huwa fi tilkal hal la yamlikuha wa la qimatuha fa idza syafa Allahu maridahu thabata dzalika fi dhimmatihi. Adapun kalau misalnya dalam bentuk ya tanggungan, seperti misalnya dia katakan apabila Allah menyembuhkan sakitku atau orang sakitku, maka aku bernazar untuk membebaskan seorang budak. Maka misalnya ketika itu dia nggak punya budak atau nggak punya juga duitnya untuk beli untuk dia bebaskan, maka ya
itu menjadi tanggungan dia. Misalnya benar Allah sembuhkan dia, ya kondisi dia yang nggak punya budak dan nggak punya duit buat beli budak untuk dia bebaskan, maka menjadi tanggungan dia sampai dia punya duit. Atau kalau emang dia nggak sanggup, ya dia batalkan aja nadarnya, kemudian dia bayar kafarahnya. Gitu. Qaulu rawahu Abu Daud wa isnadu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sesuai syarat Bukhari Muslim. Syartihima ay Bukhari Muslim. Wa Abu Daud ismu Sulaiman bin Ash'ath. Sedangkan Abu Daud itu namanya Sulaiman bin Ash'ath Ibnu Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azdi as-Sijistani, sahib al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, muridnya Imam Ahmad. Wa musannif as-Sunan wal Marasil. Ya, dia penulis kitab Sunan, ada kita di sini alhamdulillah. Marasil ada semuanya. Ya, wa ghairiha dan yang lainnya. Thiqatun imamun hafidh min kibaril ulama. Dia seorang yang thiqah, imam hafidh termasuk dari ulama kibar. Mata sanata 75 wa 200. Wafat pada tahun 275 Hijriah. Ya, rahimahullahu taala. Selesai. Ya, jadi habis bab ini insyaallah kita masuk babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Ya, bab termasuk dari kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Tanggal berapa sekarang? 8 Ramadan ya? Hah? Ini tumben ya, Masehi sama Hijriah tanggalnya bareng. Bareng ya? Siapa ada pertanyaan? Ya. Macam itu ya, siapa? Macam Gus Miftah ya. Ya ngapain? Ya. Yang ada kan malah ya dia terfitnah, dia nggak bisa tegas, ya dia akan basa-basi, kemudian matanya nggak bisa tunduk dari yang haram, ya. Dan kebanyakan yang nggak beri manfaat sama sekali, ya kecuali cuma bikin heboh doang. Oh, ya dakwah-dakwah yang aneh-aneh seperti itu, ya itu nggak melahirkan orang-orang yang taubat, nggak melahirkan orang-orang yang ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi si dai-nya ya dia yang kelelep. Ya, dai-nya justru yang malah kelelep. Maka jangan memberanikan diri dengan alasan dakwah. Ya. Main Pak, enggak ada gunanya seperti itu. Terus apakah mereka dibiarin? Nah, antum dakwahin sekelilingnya. Kaum muslimin dakwahin. Ya, anak-anak diajarin, orang-orang tua diajarin. Nanti ketika ini mewarnai, ya LC itu, ya dia akan terwarnai juga, gitu. Ya. Sehingga orang-orang yang gemar pada kemaksiatan, dia akan sedikit terwarnai. Ketika kaum muslimin udah sadar, siapa sih pasarnya mereka? Kaum muslimin kan. Ketika pasarnya nggak ada, tutup dengan sendirinya, diganti. Diskotek tutup, ganti jadi toko baju muslimah. Tutup, ya. Jadi gerai muslim, tadinya diskotek, jadi tempat jual baju muslim, baju gamis. Mungkin nggak? Bukan kitanya masuk ke situ. Dan bukan berarti kita nggak dakwahin, bukan. Nanti orang akan mengatakan loh kalau gitu, sampean doang yang cuma masuk surga dong. Ya, otaknya dia. Ya, otaknya penjahat memang tujuannya mau nyala-nyalain dai. Ya. Maka kita kasih jawabannya. Ya. Ya nggak perlu kita sampai ke diskotek. Ya, kalau memang dia itu misalnya masih keluarga kita, ya dakwahin di rumah. Gitu kan? Dan fokus pada dakwah kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya sadar, tak laku itu jualannya dia. Kalau ketika nggak ada konsumennya, masa dia akan bertahan? Karena operasionalnya besar. Dia akan ganti itu produk mana yang akan yang diminati oleh kaum muslim. Ya, buka takjil misalnya.
bekas diskotek jadi jualan takjil, mungkin aja kan. Jadi gitu logikanya. Bukan gaya ala-ala ya Gus Miftah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Lagi nggak? Ada masjid, terus di sampingnya ada kuburan, itu boleh sholat di situ? Ini pertanyaan sholat di masjid yang ada kuburan, Ustaz udah kasih pedoman. Selagi di luar silahkan sholat, hatta di bagian mimbar sekalipun. Cuma kalau tempat lain nanti cari tempat lain. Tapi sah, ya. Yang nggak sah di mana? Di dalam. Kalau kuburan di dalam. Itu kaidahnya paling gampang. Kalau enggak nanti kita akan terjebak kepada jawaban seperti jawaban sebagian ustaz. Harus ada jarak kita dengan kuburan. Terus ada jarak, ada pagar. Terus ada lapangan bola, ada landasan pesawat terbang. Mau sampai kapan? Enggak ada batasannya. Cukup dia di luar pagar masjid, di luar tembok masjid ini. Nah, mesti di luar pagarnya juga enggak ada masalah. Tapi mesti di pekarangan masjid ada kuburan. Nggak apa-apa, yang penting di luar tembok masjid. Allah apa? Ya. Di Aceh itu ada masjid dibangun di atas fondasi candi. Oh ya, Masjid Indrapuri itu Pak. menarik ini. Iya. Asik itu infonya. Jadi dibangun di atas bekas candi Hindu. Oh, kok ada candi di Aceh? Hindu juga. Candi apa namanya? Candi nggak tahu, cuman fondasinya di sambung fondasinya. Jadi kamu bilang apa? Indrapura. Indrapuri. Apa tuh? Nama daerahnya? Masjid Indrapuri. Hah? Indra itu malah agak bau Hindu tuh. Ya kan, mau gimana lagi coba? Kita pergi ke sana kita hancurin. Nggak mungkin kan? Ya tapi nggak apa, itu bagian dari informasi. Ya, tapi itu masih dipakai masjidnya, aktif. Mau Ustaz. Ya kita kasih ilat seperti ilat ini. Kan ilat itu juga agak khusus kan. Ilat terhadap masjid yang katanya dibangun di atas berhalanya, bekas berhala Lata, itu sebenarnya nggak ada taksis. Ya, ilat itu hanya untuk masjid tersebut ya. Ya, bisa aja ilat yang sama kita pakai juga buat tempat tersebut. Tapi jangan dilakukan lagi gitu. Kalau ada bekas candi jangan dibangun di atas masjid. Allahumma. Tapi lagi. Ya, jadi informasi-informasi itu menarik ya. Ya, jadi antum yang masih muda banyak baca. Ya, baca itu masya Allah. Ya, dengan baca antum bisa pindah alam, pindah dunia. Antum bisa ada di kemegahan Eropa. Ya, bahkan antum bisa masuk ke abad pertengahan. Ya, di antara pasukan Talib misalnya. Sedang berperang, berkecamuk, dengan membaca antum bisa bahkan di tengah-tengah para sahabat. Ya. Jadi membaca itu menarik sebenarnya. Jadi rugi kalau soal pemuda itu harus menghabiskan waktunya untuk game. Kalau bentar lagi liburan, ya, anak wanti-wanti itu. Ya, karena bala ketika orang udah kepincut sama game sulit untuk lepas. Dan waktu kalau udah hilang nggak bakal balik. Ya, ada sekian banyak yang perlu kita baca. Ada sekian pengetahuan. Bukan buat kita show kepada orang, buat keperluan kita sendiri. Ya. Kalau dalam perkara agama agar kita lebih mengenal Allah, cara beribadah kepada Allah. Perkara informasi-informasi lainnya untuk menghibur diri, ya, pengetahuan, ya, agar kita lebih arif, ya, bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu meningkatkan juga ya nilai jual Anda. Beda dengan orang yang
banyak baca dan orang lain tak banyak baca. Oke, cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.